Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusolli ala rasulihil karim. Sahabat-sahabat Al-Hijrah yang berbahagia, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya, dan keriduannya, serta melimpahkan rezeki yang barokah kepada kita semua. Amin. Amin. Ya Robbal Alamin. Sahabat-sahabat Al-Hijrah yang berbahagia, pada video kali ini, kami akan mempersembahkan pengajian ilmu tauhid bersama dengan Gus Muklason. Sahabat-sahabat Al-Hijrah yang berbahagia, mari kita simak videonya. Mudah-mudahan kita diberi kepahaman oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang dimuliakan Allah, para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, tidak lupa Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, sami'in wasami'at, semua panitia penyelenggara dalam rangka halal bihalal pada kesempatan malam hari ini, dan Sahibul Bait Bapak Mansur sekeluarga yang kami banggakan, adik-adik dari Banjari, Sedowoyo semuanya, dan warga setempat, saya doakan rahimakumullah, barokah uripe, barokah anaknya, barokah ibadahnya, barokah rizkinya, fitini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, berkenaan dengan halal bihalal ini, saya akan mengambil satu tema, apa yang telah dididikkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah jadilah kau manusia umatku menjadi umat yang pemaaf. Sebab kita manusia, setiap diri manusia pasti kapan juga akan mengalami satu kesalahan, iya atau tidak? Pasti itu. Pertama, pemaaf. Kedua, wa yastaghfir lahum, gampango siro untuk mendoakan. Jadilah satu hamba yang mudah saling mendoakan. Tentunya ini perkara-perkara yang baik. Contoh, tetangga kita mau melahirkan, kita doakan
lancar dan selamat. Gitu Pak Ki. Yang nomor 3 materinya wasyawwirhum bil amri. Gampango, mudahkanlah kau, sering-seringlah kau untuk melakukan musyawarah di setiap hal apa yang akan terjadi. Contoh pengajian pada malam hari ini tentunya tidak lepas dari musyawarahnya panitia, iya atau tidak? Lah, yang tujuannya adalah hiya ahsan, untuk menuju satu kesimpulan mufakat yang baik. Makanya kemarin ada proses, karena ini masih pandemi, kita merapat terhadap tokoh-tokoh, minta pendapat. Akhirnya berbagai proses itu kita sepakati dan kita diwajibkan untuk menjaga protokol kesehatan. Alhamdulillah kita diberikan kelonggaran untuk mengadakan acara halal bihalal. Udah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Manusia ini tidak cukup minta maaf terhadap sesama atas hakul adam, tetapi juga harus minta maaf terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hablum minan nas, ada hablum minallah. Sebab manusia ini terdiri dari 2 unsur. Unsur pertama adalah jasad atau badan. Unsur kedua adalah ruh atau hati ini. Dari mana asal muasal jasad ini, dan itu akan kembali. Dari mana asal muasal ruh ini, itu pun akan kembali. Yang dirangkum dalam satu ayat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang menjadi satu pertanyaan adalah, jasad kita akan kembali dari tanah, kembali ke tanah. Ruh dari Allah kembali kepada Allah. Yang menjadi pertanyaan besar pada kesempatan malam hari ini, kita ruh kembali kepada Allah, apakah ruh ini sudah tahu jalan menuju Allah? Minoritas dan sedikit sekali kita sebagai manusia tahu jalan menuju pada Allah. Bapak Ibu, ini nanti ada 2 season, Pak. 2 season itu 2 tempat. Season pertama saya menyampaikan tausiah, menjabarkan tausiah. Season kedua nanti tanya jawab. Barangkali ada yang tanya tidak paham dengan materi yang kami sampaikan, nanti bisa tanya. Setuju Pak G? Setuju. Di dalam Islam mengapa madhab ini sepakat adanya syariat, thariqat, hakikat dan
makrifat. Itu dikemas dalam 2 hal, 4 tahapan tadi. Syariat dan thariqah itu mengajarkan dan mendidik terhadap jasad kita supaya patuh jasad ini dengan hukum syariat. Contoh, sholat wajib ngadep ngulon wong Indonesia. Kita jangan polah-polah. Pengimaman deleh wetan atau timur jangan polah-polah. Ramadan kutiba alaikumussyam, wajib. Jangan polah-polah jasad ini tidak puasa. Artinya di dalam hukum syariat dan thariqah itu jasad harus menjalankan apa segala yang diperintahkan Allah dan meninggalkan seluruh apa yang dilarang. Miturut madhabnya masing-masing. Ada yang madhab Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, terserah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Pengajian ini tak unggah ke sedikit nggih, tak naikkan sedikit. Biar tidak hanya kita melakukan secara ibadatul jawareh, ibadah jasad saja, tetapi ruh ini juga ngabdi lan ibadah nyembah ing ngersane Gusti Allah. Yang kedua, hakikat dan makrifat ini dikemas, diajarkan untuk mendidik ruh. Tadi syariat jasad. Hakikat ilmu hakikat ini diajarkan untuk mendidik hati atau ruh kita supaya mengenal dan tahu siapa sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab begini Pak, surat yang pertama, ayat yang pertama yaitu Al-Fatihah. Surat pertama, ayat yang pertama mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Nah, berarti Allah itu adalah nama. Ini yang mohon maaf yang sudah mengenal, anggaplah ini sebagai pempiling mawon. Yang belum mengenal sebagai pelajaran untuk meningkatkan mutu ibadah kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana ada nama pasti ada yang memiliki nama yang disebut wujud yang memiliki nama. Masker itu nama. Wujudnya masker ini. Percaya Pak? Kacamata itu nama. Wujudnya kacamata yang memiliki nama kacamata wujudnya ini. Allah itu nama Bismillah. Sifate Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman yang memberikan seluruh kepentingan kebutuhan duniawiyah. Baik umat Islam maupun ghairul Islam, seluruhnya dikasih Allah Ar-Rahman. Ngelak diwenehi ngombe iku wujudnya Ar-Rahman. Gusti Allah sing ngaweh niki. Yang memberikan ini Allah.
Matur suwun Gus nggih. Tampilane dohir ae manusia, tapi tampilan batin adalah yang memiliki nama Allah. Ini nanti saya urai sedikit. Wujud dohir ya menungso. Coba kalau tidak ada Allah, bisa mendatangkan seperti ini Bapak? Enggak. Cuman kita tinggal satu klik untuk mengenal yang memiliki nama Allah. Sebab begini Pak, Bu. Siapapun kita, bila mana belum bertemu dan mengenal yang memiliki nama Allah, ketika melakukan sholat, mesti hati ini teringat selain Allah. Itu pasti Pak. Baik yang sudah disebut ustadz, santri, ataupun siapapun lah, jikalau belum mengenal yang memiliki nama Allah, ketika kita melakukan sholat, pastilah Bapak Ibu, hati ini akan dimasuki nafsu, dan nafsu mengarahkan hati ini ingat kepada selain Allah. Kadang-kadang gini ya, apa yang kita cari nggak ketemu-temu. Ketika Allahu Akbar, oh di sana. Nah, ini yang sering terjadi. Karena apa? Cuman satu alasannya, karena kita belum mengenal Allah dan bertemu Allah. Dibuka di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Itu ajaran untuk mengenal dan bertemu Allah. Nanti kalau kurang paham tanya. Hakikat dan makrifat ini dikemas dalam satu ilmu yang disebut ilmu tauhid atau ilmu tasawuf. Tujuannya untuk mendidik hati kita untuk mengenal yang memiliki nama Allah. Oke, ilmu syariat mendidik kita untuk saling memaafkan. Karena kesalahan kita terhadap yang lain, hakul adam, wajib kita minta maaf atau nyuwun ngapura. Tapi ada hal yang lebih penting. Minta maafnya hati atau ruh terhadap Allah atas semua apa kesalahan roh. Apa kesalahan roh ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampun dawuh, hubbud dunya khoti'atun kabiratun au kafiratun. Wis maksiati hati. Atiku yo roh itu. Hubbud dunya utawi cintane roh utawa hati terhadap selain Allah. Contoh saya. Iki aku mencintai ilmu sing kula bawa, akhirnya kula duwe status dai, ngaji kesana kesini penuh dengan kehormatan dan lain sebagainya. Hatiku berbangga-bangga diri dan gila atas kehormatan, dihormati orang lain, berarti saya hubbud dunya. Hubbud dunya utawi cintanya hati saya terhadap selain Allah disebut dunia, iku khoti'atun, satu kesalahan kabiratun au kathiratun yang besar. Contoh niki, contoh maneh. Saya melihat seorang wanita seret jalan,
bodinya semampai, cantik betul, bahkan bidadari lebih cantik. Hati saya itu terbuai dengan bidadari itu. Berarti saya termasuk golongan orang yang mencintai selain Allah. Diterangkan oleh Allah di dalam satu ayat terkait masalah hubud dunia ini, Bapak Ibu. Wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Pertama, bagi seorang laki-laki adalah perempuan. Bagi seorang perempuan adalah laki-laki. Kemudian anak, kemudian harta benda, pangkat jabatan, kedudukan, kehormatan. Ini yang masuk dalam golongan hubud dunia. Pertanyaannya, apakah kita di dunia tidak boleh menjadi orang kaya? Apakah kita di dunia ini nggak boleh menikah, mencintai seorang wanita atau seorang laki-laki, mempunyai anak, harta benda yang mewah? Dijawab boleh, sepanjang hatimu tetap mencintai Allah. Dan ini tidak bisa kita lakukan, Bapak Ibu, tatkala manakala kita belum bertemu siapa yang memiliki nama Allah. Terus bagaimana caranya kita bisa mencintai Allah, mengenal dan bertemu? Lah gitu toh. Prinsipnya di situ. Sama halnya dengan begini. Anda tadi saya katakan, Pak, ini apa namanya? Masker ya. Anda bisa jawab ini masker. Sebelum jawab masker pasti ada proses. Anak kecil baru lahir, kita tanya, Cung, apa ini Cung? Bisa jawab? Gak bisa. Apa prosesnya? Karena sampai bisa menjawab ini masker, sebelumnya Anda sudah tahu wujudnya masker. Tapi sebelum mengetahui wujudnya masker, maka Anda pasti dipastikan tidak akan pernah bisa jawab kalau ini wujudnya masker. Lah, ada prosesnya. Pertama, ada sang guru atau mursyid atau orang tua atau orang lain yang mendidik kita tentang itu loh namanya masker. Artinya apa, Pak, terhadap Allah? Kita harus punya guru akhirat. Kita wajib mencari guru akhirat untuk mendidik hati kita dalam rangka mengenal dan bertemu Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Siapa yang disebut guru akhirat ini, Bapak Ibu? Mohon maaf loh ya, ini materi pengajian jarang disampaikan. Sebab saya pikir isi materi ini adalah pahit, dirasa, tapi penting kami anggap. Karena kita semuanya manusia, kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti akan mengalami satu kematian. Supaya harapan kita, ruh ini betul-betul husnul khotimah. Sama halnya dengan saya dari Mojokerto jauh-jauh ke sini loh, Pak. Tatkala saya tidak tahu alamatnya, tatkala tidak ada yang membimbing, mengarahkan saya terhadap tempat sini, kira-kira bisa, Pak, saya sampai di sini? Gak bisa. Mohon maaf, saya tidak bisa berbahasa Madura, ya.
Kalau saya berbahasa Jawa, jenengan ya susah nerimanya. Saya hanya bisa tedung ketorokan, itu aja. Hanya itu aja. Mohon maaf. Jadi bahasa Indonesia aja, nggih. Yang penting kita paham maksud daripada materi tersebut. Udah, kita kembali. Terus bagaimana caranya kita mengenal Allah yang nantinya ruh ini bisa minta maaf terhadap Allah? Sebab Allah sampun menjanjikan dalam satu ayat, wa yukaffir ankum sayyiatikum wa yaghfir lakum dzunubakum. Tatkala Anda minta maaf terhadap Allah, maka Allah akan menghapus semua kesalahan hati tadi. Wa yaghfir lakum dzunubahum, dan Anda akan diampuni segala dosa-dosa jasad Anda. Alhamdulillah, cuman syaratnya satu, harus tahu dan moro itu apa? Mendatangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mengapa kita di bulan Syawal ini dianjurkan untuk saling memaafkan. Untuk mati syaratnya harus bertemu orang yang pernah kita sakiti. Lah gitu toh. Dari rumah nggak bisa. Kita ngomong sendiri, Cak Di njok sepura sing akeh kesalaku. Nggak bisa. Kita harus datang ke rumah Cak Di dan minta maaf atas kesalahan. Begitu juga terhadap Allah. Kita harus menemui Allah, dan disitulah kita akan diberikan ampunan dan dihapus semua kesalahan hati tadi. Kesalahan hati saya terhadap Allah berbentuk hatiku mencintai selain Allah. Dan ini Bapak Ibu, aku yakin tidak hanya saya, seluruh manusia pasti mengalami hal ini. Iya atau tidak? Pasti. Cuman pertanyaannya, kita masih dikasih Allah kesempatan di dunia ini untuk bisa kembali kepada Allah. Otomatis kita harus wajib jenengan kali kula untuk mendatangi dan bertemu Allah untuk minta maaf. Tetapi ada proses terlebih dahulu. Ada guru, mursyid, ada yang memberitahu jalan menuju pada Allah. Ini penting. Bagaimana Allah akan mengampuni kita atas kesalahan ruh atau hati yang berbuat maksiat, yaitu selingkuh terhadap selain Allah, dengan bentuk mencintai duniawiyah itu, sementara kita tidak mau berhenti. Ingat zaman Nabiullah Adam, Allah dawuh terhadap Nabi Adam, Adam, silahkan Anda berdua dengan Siti Hawa di surga abadan khalidina fiha, selama-lamanya. Silakan hidup di situ, dan apapun yang kau inginkan itu pasti akan datang. Satu hal yang tidak boleh kau lakukan, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati wit itu. Wit itu apa, Pak? Pohon itu. Bukan buah yang disebut khuldi, itu bukan. Bahasa Qur'annya itu sangat bagus. Bahasa isyarah. Wala taqraba hadhihi syajarah, Adam, jangan kau dekati pohon itu. Sebab manakala kau dekati, kau akan mempunyai satu keinginan memetik buahnya. Buah itu ada di pohon. Bila mana kau dekati, kau akan kepingin
atau mempunyai keinginan, jikalau kau sudah mempunyai keinginan, kau pasti akan memakannya. Wis dikecoki rapat. Akhirnya apa? Allah mengizinkan Banul Jan alias iblis minta rekomendasi atau izin ada dua. Satu, tidak mati sampai hari kiamat. Dua, mengajak anak putu Adam termasuk Adam disesatkan dari jalan Allah. Silahkan. Akhirnya apa, Pak? Iblis moro nang Adam sing isine iblis iki mengatakan apa yang tidak dikatakan Allah. Allah mengatakan wala takroba, jangan kau dekati. Jikalau kau mendekati, kau tidak akan kekal di surga ini alias saya usir. Iblis bicaranya beda. Gak dam. Justru jikalau kau tidak makan buah itu, kau tidak akan kekal. Khuldi itu kan kekal. Kalau kau makan itu, kau pasti akan kekal. Iblis ngomong ngono. Panjenengan kali kula, Pak. Ketika sudah akil balik, nafsu masuk terhadap hati kita. Membawa atau memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Allah. Kalau bahasa Nabi Adam buah khuldi, kalau bahasa kita yaitu syahwatut dunia. Paham ya? Akhirnya sampai kali kula mendekati kesenangan dunia yang berbentuk orang perempuan, anak, harta benda dan lain sebagainya. Kepingin, Pak, ketok tonggone tuku motor, kepingin badan. Kalau kita nggak ingin, kalau kita nggak muncul kepinginan, kita harus di tengah alas sendiri. Udah nggak kepingin beli mobil, nggak kepingin macem-macem. Itu kalau kita mau. Berhubung kita masyarakat yang bersosialisasi, yuk ada tonggo, tetangga dan lain sebagainya, regulasi ekonomi, tetangga beli sepeda kita kepingin, tetangga beli mobil juga kita kepingin. Lah, akhirnya di situ kita akan memakan buahnya. Akhirnya bagaimana, Pak, hati ini? Lalai enggak terhadap Allah? Lalai. Waktu kecil belum akil balik, hati ini selalu makrifat Allah. Cuman saja kita tidak paham, tidak mengerti. Oh, masih kecil. Makanya Rasulullah dawuh, sapa wae nek sedo sak kalau mati sebelum akil balik langsung surga. Tuh, di sini loh, Pak. Karena ibarat Nabi Adam, hatinya belum memakan buah khuldi. Belum ada dosa sama sekali. Berhubung kita, Pak, sudah besar, ada yang berumur 30, 40, 50, bahkan 60 tahun. Kita pergunakan hati ini untuk bersenang-senang dan berkasih sayang dengan selain Allah. Dikarenakan kita belum ada sang pembimbing, belum punya guru menunjukkan yang memiliki nama Allah itu siapa. Akhirnya sampai sekarang kita itu masih bersikukuh hati ini mencintai kesenangan dunia. Rasulullah sampun dawuh, bukan persoalannya umat Islam itu tidak boleh untuk menjadi orang kaya, orang yang tinggi jabatannya, ndak apa-apa, silahkan, sepanjang hati ini tidak bisa dikalahkan cintanya terhadap Allah.
Kita tidak akan bisa mencintai Allah dengan benar apabila kita belum bertemu Gusti Allah. Umpama Pak, saya itu kenal Mbak Desi Ratnasari hanya sebatas nama. Sudah dikatakan benar cintaku kepada Desi, sementara saya belum tahu yang memiliki nama Desi. Belum bisa Pak. Ciri orang yang sudah dikatakan menjadi kekasih Allah, kita kembali kepada Al-Quran. Ala inna awliya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Yang dikatakan sebagai kekasih Allah adalah hati yang selalu terpaut terhadapnya, hati yang selalu teringat, selalu zikir kepadanya. Dengan begitu hatinya la khauf, tidak akan merasa takut barangkali tidak dikasih minuman, tidak dikasih makan. Apa yang besok kita terima itu semuanya itu dikembalikan pada Allah. Hati nggak akan takut karena sudah tahu walillahil masyriq wal maghrib. Semua dari jagat timur sampai jagat barat hanya Allah yang menggerakkan, hanya Allah yang memiliki, hanya Allah yang berkehendak. Contoh mawon, dulur kula paring unjukan, tampilane lak do iri Pak ya, tapi tidak lepas di situ dari Allahnya. Berhubung hati ini belum bisa makrifat terhadap Allah, pasti hati akan melihat yang memberikan minuman adalah saudara ini tadi atau makhluk. Iya atau tidak? Tapi kalau hati sudah makrifat dan bertemu Allah di situ, pasti hati mengucapkan alhamdulillah. Itu pasti. Sekarang pertanyaannya yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengenal dan bertemu Allah. Sebelum kita masuk di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, tolong dibuka di dalam surat Al-Isra ayat 9. Ini menjelaskan siapa sih yang memiliki wujud Allah itu. Sebab nanti kalau hatimu sudah mengenal dan bertemu Allah, barulah tobatmu akan diterima. Tobatnya ruh, bukan tobatnya jasad. Tobatnya ruh atas kesalahan ini akan diterima oleh Allah. Surat Al-Isra ayat 1. Subhana maha suci sopo alladzi, hidup atau zat. Asro kang ngelakokake sopo alladzi, asro yang memperjalankan sopo hidup, bi abdihi kelawan kawulane alladzi, bi abdihi kelawan kawulo panjenengan sedaya ini. Semua manusia ini, makhluk ini yang memperjalankan adalah Allah. Yang dimaksud Allah adalah hidup. Ringkes kata, dialah hidup yang memperjalankan kita semuanya dari rumah sampai majelis taklim ini. Tapi kita tidak merasa dan tidak bisa melihat, olehnya kita bisa sampai ke sini karena hidup. Tidak merasa. Lah ngoten nggih. Orang sholat berdiri, sujud, rukuk, duduk. Ini kalau tidak diperjalankan hidup Allah, bisa rukuk sendiri Pak? Gak bisa. Sebab kita semua sebagai manusia ibarat adalah wayang. Wayang ini tidak akan bisa bergerak manakala tidak digerakkan si dalang.
Pertanyaannya adalah bukan persoalan nyawa yang itu bisa bergerak sendiri, tidak. Bukan persoalannya kita itu bisa jalan ke sini sendiri, tidak. Semuanya tidak terlepas dari penggeraknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hati sudah makrifat pada Allah, pasti hati akan merasa dan melihat bahwasanya semuanya karena Allah. Makanya ketika sholat kita mengapa ditutup dengan lillahi ta'ala. Usolli fardul isya'i arba'a raka'atin bla bla bla, terakhir lillahi ta'ala. Terus lagi poso yang ngunung, terakhir ditutup lillahi ta'ala. Semuanya pekerjaan itu ditutup lillahi ta'ala. Cuman kita nggak tahu maksudnya lillahi ta'ala. Di sini karena kita tidak mau ngaji. Coba kok mau ngaji ditingkatkan sedikit ke hakikat nuju makrifat, akan paham. Makanya Gus Dur dalam syair kan dawuh, yen ngaji ojo syariat blok. Artinya jangan kita terus menerus ngaji syariat tok gak nang hakikat, ojo terus no. Mana loh? Maksudnya apabila kita sekolah jangan di SD saja, kita harus naik ke SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Itu maksudnya. Supaya kita mengenal Allah itu tidak hanya dari sisi nama saja, tetapi kita juga paham dan mengenal Allah dari sisi yang memiliki nama Allah, yaitu wujudnya. Inilah yang dimaksud dalam Al-Quran, fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu maksudnya. Terus bagaimana kita bisa bertemu Allah? Coba kita lihat di dalam surah Al-Kahfi tadi ya, ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Ada dua syarat kita bisa bertemu Allah. Pertama, barang siapa yang ingin bertemu Allah atau bertemu Tuhannya, pertama fal ya'mal amalan shalihan. Hati ini, ruh ini harus berbuat yang bagus. Hati jangan kau pergunakan untuk menghasut orang lain. Hati jangan kau pergunakan untuk menghina orang lain. Hati jangan kau pergunakan untuk riya, takabur, dan lain sebagainya. Terus bagaimana caranya hati bisa berbuat soleh? Ini Pak. Kita kembali kepada tadi saya katakan, pertama panjenengan harus mencari guru akhirat. Itulah guru yang khusus mendidik ilmu tauhid untuk bertemu pada Allah. Itulah ilmu hakikat. Guru nanti akan memejang kita, mendidik hati kita tiga hal. Satu adalah ilmu, dua adalah uzlah atau laku atau zuhud, tiga adalah istiqomah. Ketiga-tiganya ini adalah tujuannya untuk membersihkan penyakit dan kotoran hati. Penyakit hati saya itu adalah hubud dunya, Pak. Ketika saat kita sudah dididik oleh guru kita, pasti kita akan diwajibkan melakukan uzlah lewat zikir. Dengan begitu Bapak Ibu, hati diajarkan untuk melihat Allah, tidak melihat makhluk.
Contoh tadi loh Pak, ketika saat Bapak berdua tadi memberikan minuman, hati saya harus melihat Allahnya. Jasad melihat orangnya, yang disebut ainul basariyah, meripat dohir, ini melihat makhluknya. Hati, mata hati yang disebut ainul basiroh harus melihat Allahnya. Hati kita akan bisa makrifat dan melihat Allahnya manakala sudah melakukan wejangane guru ilmu laku istiqomah, baru saged. Sehingga nanti manakala unjukane ombenane iki kelegen atau kurang legi, hati tidak akan pernah protes. Karena semuanya karena Allah. Saged kula injibi Pak? Saged. Jare jasad Pak ngomong lewat akal. Kok meleki nih gak diweni gula. Nah, jasad protes karena nafsu mlebu nang akal, ati dikongkon ngomong kurang legi. Ngene. Iki persoalane. Berhubung hati bisa melihat Allahnya, hati nggak akan nganut dengan akal yang dipengaruhi oleh nafsu. Karepe nafsu menungso sampean kali kula niki lak mau gak enak njaluk enak. Gitu Pak ya. Mintanya enak tok. Awak seger waras. Bisnis lancar. Anak-anak juga begini-begini, sekolahnya juga begini. Terus uang terus ada. Iki sifat menungso, sifat manusiawiyah. Lah ngoten dah? Intinya segala hal apa yang diinginkan harus tercapai. Ini manusia. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menghadapkan yang berlawanan dengan sifat manusia. Awak sakit, bisnis menurun omsetnya, kadang-kadang anak nakal, kadang-kadang istri ngomel, suami ngomel, akhirnya suasana di rumah panas. Suatu saat pasti Allah akan menghadapkan seperti itu. Bagaimana hati tidak muncul namanya nafsu amarah, muring-muring atau apa muring-muring bahasane mriki? Kosok. Lawang kita tidak bisa melihat Allah. Itu pasti Pak. Bisnis kita dijegal teman, pasti marah. Karena hati tidak melihat, tidak bisa melihat Allah. Ingat, teman kita menjegal bisnis itu kalau tidak diperintah, diizini Allah, bisa teman itu langsung menjegal Pak. Seperti ini iblis, seperti iblis. Bisakah iblis menggoda Adam tanpa ada pangestu Allah? Gak bisa. Makanya tolong sekali lagi, tolong iblis aja dilokno terus. Ya. Nafsu aja dilokno terus. Semuanya itu karena Allah. Obai godong ini loh Pak. Ya. Obahnya godong, kerlip-kerlipnya lampu. Kalau hati ini betul-betul masuk dalam hidup, itu kalau tidak ada Allah nggak mungkin bisa terjadi. Bisa dipaham ya? Oke. Kalau guru sudah memejang ilmu, laku dan istiqomah, maka sedikit demi sedikit hati penyakitnya hati ini Pak akan hilang. Penyakitnya hati
fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Penyakitnya hati kalau tidak kunjung kita habiskan, maka semakin lama penyakitnya akan semakin bertambah. Wis, dengan begitu kesimpulannya, masa kita akan berdiam diri terus seperti ini? Tidak mengadakan langkah peningkatan iman hati kita pada Allah. Satu sisi padahal kita dinanti-nanti hal yang pasti. Apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Suatu saat kita dinanti oleh kematian. Terus bagaimana perjalanan ruh kepada Allah ketika masih ada beban tutupnya hati? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun wa lahum adzabun adzim. Adab yang amat besarlah yang kita hadapi, kegelapan. Ibarat saya kesini, mata saya buta, tidak ada yang kasih tahu, tempatnya ya nggak tahu, alamatnya nggak tahu. Jelas saya tidak akan bisa sampai di sini. Subhanallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga-moga saya doakan panjenengan semuanya estu memikirkan hal ini, akhirnya bisa sampai pada Allah sebelum kita memenuhi ajal yang menanti kita. Allahumma amin. Al-Fatihah. Kalau proses kita sudah punya guru, sudah melakukan uzlah, tinggal kita menanti detik-detik bertemunya hati pada Allah. Itu namanya fal ya'mal amalan saleh. Syarat yang kedua untuk bertemu Allah sesuai dengan surah Al-Kahfi ayat 110, wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Ketika saat panjenengan semuanya melakukan ibadah, af'al semuanya ini, wala yusyrik, jangan hatimu jangan mengadakan selain Allah. Contoh saya mengadakan selain Allah. Hatiku mempunyai penemu yang memberikan minuman itu adalah Bapak tadi. Akhirnya saya mengatakan terima kasihnya kepada Bapak hati. Padahal sudah dijelaskan, alhamdulillah utawi semua puja dan puji iku lillahi kedue Allah. Puja dan puji terima kasihnya hati hanya pada Allah. Kalau lesan minongko ibarat hablum minan nas, oke, boleh kita terima kasih kepada yang kasih secara jasad tadi, tapi hati tetap terima kasihnya kepada Allah. Makanya sering kita mengucapkan alhamdulillah, tapi sering hati tidak bisa tembus kepada Allah. Ini sangat ironis, ini sangat disayangkan. Padahal sudah jelas puja dan puji terima kasih kita hanya kepada Allah. Makanya setelah Ar-Rahman, Bismillahirrahman, Ar-Rahim terakhir. Mengapa Ar-Rahim itu hubungannya hati langsung terhadap Allah pada Allah. Sebagai pesan saya, jauh dari negara Mojokerto, kota Mojokerto sampai kota Banyuwangi, pesan saya hanya satu: jangan panjenengan mati dulu sebelum hati sudah makrifat pada Allah. Itu pesan saya. Jangan pernah panjenengan sedo atau mati dulu sebelum hatimu bertemu
Allah. Sebab nanti kalau hatimu sudah bertemu Allah, maka baik sholatmu atau aktivitas di luar sholatmu itu mesti bagus. Sholatmu pasti akan sesuai dengan apa yang direkomkan Allah di dalam Al-Quran. Hafidhu ala sholawah wassolatil wusta wa kumu lillahi qanitin ay khosiin. Ringkesnya, sholatmu pasti khusyuk. Artinya khusyuk, hati ini selalu melihat, menghamba, menghadap terhadap Allah itu sendiri, tanpa ada yang lainnya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, itu pesan saya. Hanya satu, saya jauh-jauh dari kota Mojokerto ke sini, satu, jangan mati dulu sebelum panjenengan hati makrifat pada Allah. Kesimpulannya, kita minta maaf terhadap sesama manusia itu penting. Karena itu hubungan sosial hablum minanas. Tapi ada yang lebih penting, yaitu minta ngapuro, maafnya hati kepada Allah. Dan ini akan bisa diterima oleh Allah manakala kita sowan dan bertemu makrifat terhadap Allah. Hanya di lisan tidak cukup, Pak. Dengan jauh tidak cukup. Ingat, siapa Allah itu? Hidup yang melimputi panjenengan. Allah dawuh, aku lebih dekat daripada urat leher. Ternyata mana? Hidup. Yang hidup itu laisalahu kamislihi syai'un. Wujudnya tidak bisa kau serupakan dengan yang lainnya. Itulah hidup. Makanya larilah hatimu pada Allah setelah mengenal ilmu ini. Bila mana panjenengan niki ada ketidakfahaman, bisa panjenengan ini tanya, maka nanti akan saya kasih waktu untuk bertanya. Paling banyak 5 orang. Terserah nanti bagaimana. Saya mengikuti panitia aja. Monggo, sebab iki masih pandemi dan kita itu diberikan kelonggaran oleh pemerintah untuk mengadakan seperti ini. Tetapi kami pun tidak berhura-hura. Akan kupergunakan sebaik-baiknya waktu ini secepat-cepatnya untuk mengulas daripada materi pada malam hari ini sekaligus penutupan menyanti. Oke, itulah Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan terkait mengenang dan bertemu Allah dalam rangka halal bihalal ini. Kita tidak cukup minta maaf terhadap sesama, tetapi kita harus juga minta maaf pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat untuk bisa diterima kesalahan kita, kita harus datang terhadap sesama manusia di rumahnya. Kita kepada Allah, kita harus sampai pada rumahnya Allah. Itulah yang disebut Baitullah. Apa? Bahasa kita adalah makom musyahadah. Kalau Rasulullah ketika mi'raj, beliau sampai ke Sidratul Muntaha mustawa.